Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama tentunya channel Ngopi Horor. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini dan sudah menyimak terus dari semua yang video-video yang sudah terupload dari kami, jadi selaku kru dan juga pelaksana dan semuanya dari channel Ngopi Horor. Terima kasih untuk dulurku semuanya yang sudah subscribe. Bagi yang belum, mulai sekarang boleh di subscribe. Kan begitu ya Kang? Iya, biar kita semangat bikin video. Terus ya, kita akan berikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya yang ada di rumah, yang setia menonton dan setia mengikuti perjalanan kami dalam mengupas tentunya cerita-cerita yang berbau horor. Dan untuk kali ini apa ini Kang? Mungkin ada kiriman ya mungkin. Ini yang mau saya ceritakan itu cerita dari neneknya teman. Jadi betul Mas Kamret, ini kiriman. Jadi yang mengalami itu kejadian ini neneknya teman saya. Tapi untuk saat ini beliau yang kita ceritakan ini sudah meninggal, sudah almarhumah. Jadi kisahnya itu ini yang cerita cucunya. Kebetulan keluarga teman saya yang cerita cucunya ini dulunya dari desa yang terpencil, dari desa pelosok. Jadi hijrah itu bilangnya sampai pindah 3 kali Mas Kamret. Awalnya dari desa A menuju desa B. Pas kejadian itu beliau itu neneknya sama ayahnya, bapaknya itu kebetulan bertempat tinggal di satu desa yang terpencil dan kebetulan rumahnya itu di tepi sawah. Jadi dari penduduk di sekitar itu neneknya itu kebetulan menempati rumah yang di pinggir sawah, karena di situ desa terpencil cuman ada, kalau nggak salah zaman dulu itu katanya 15 kakak Mas Kamret. Jadi kejadiannya itu gini, rumahnya rumah gubuk dari bilik bambu Mas Kamret, bukan rumah tembok bata gitu, Zaman dahulu. Jadi kira-kira saya minum kopi dulu ya. Silakan Pak Bos. Karena ngopi horor. Ini ngopi horor. Santai Mas Kamret. Kita itu selama ini terlalu tegang, jadi yang komen tuh tegang-tegang gitu, gak tambah wedi gitu. Karena gini Lur, kita itu tegang karena apa? Kita terbawa dengan suasana apa yang diceritakan. Karena apa? Kita sendiri tuh sebetulnya orangnya penakut semua. Kita tuh penakut semuanya. Jangankan kita ketemu langsung, dengar suaranya aja udah menderinding, akhirnya terbirit-birit kan gitu. Ya. Terus gimana tuh lanjutannya? Jadi gini, setelah neneknya itu sama kakeknya itu menempati rumah yang di pinggir sawah dengan sederhana sekali rumahnya, dari tiangnya juga bambu, terus biliknya bilik bambu, kayak judulnya Ragunan God Bless dulu, hanya bilik bambu. Oh iya. Terus masuk. beralaskan tanah Mas Kamret. Oh betul. Jadi kalau wong Jawa lek ngarani wong Malang itu omah teko gedek Mas Kamret. Pada saat itu si neneknya itu punya 2 orang anak, satu budenya yang cerita, yang satu bapaknya yang cerita. Kan 2 orang anak, kakak beradik, Diceritakan pengalamannya mbak sama adik. Jadi yang cerita punya adik laki-laki itu punya anak yang cerita ini, cucunya itu. Jadi waktu itu neneknya tadi punya 2 orang anak, yang kakaknya yang nomor 1 sudah
kira-kira umpamanya saat ini sekolah, dulu nggak ada yang sekolah Mas Kamrat, itu kira-kira kelas 4 SD. Lah bapaknya yang cerita ini masih bayi Mas Kamrat, ya kira-kira umur setahun lah, 1 tahun. Pada saat malam hari karena jaraknya itu jauh dari rumah, tiba-tiba anak yang kedua yang masih bayi tadi itu hilang. Malam hari itu hilang. Karena rumahnya itu memang bilik bambunya sudah bolong-bolong, dicari sambil bawa lampu minyak kecil itu Mas Kamrat, dicari. Lah tadi tak neneknya bilang, tadi tak keloni turu ambek aku tak keloni kok. Lah iki mangareke nandi. Akhirnya bingung dicariin. Ternyata anaknya tadi ditemukan di bawah pohon gedondong Mas Kamrat. Jadi di baratnya rumah itu sawah, tapi jarak kira-kira 5 meter itu ada pohon gedondong. Di situ tidur si bayi tadi, tidur di situ. Ya dikerubutin semut gitu Mas Kamrat. Terus ditangisi sama neneknya, kok iso apa pindah rene ngalih turu kene. Akhirnya bawa pulang. Setelah dibawa pulang, kejadian besoknya lagi hilang lagi. Bapaknya teman saya ini yang masih bayi tadi hilang lagi. Terus ada dicari lagi Mas Kamrat, ada suara tangisan, ketemunya di pohon gedondong tadi juga. Nah, pada suatu saat si nenek tadi kan bilang sama suaminya, Pak, kenapa anak kita selalu hilang? Kalau hilang mesti ditemukan di bawah pohon gedondong tadi. Akhirnya namanya orang zaman dulu dicarikan syarat ya Mas Kamrat, biar keluarganya nggak ada apa-apa, dikasih carikan syarat, cari orang tua. Terus orang tua tadi bilang sama si kakeknya, oh iya memang di pohon kedondong itu ada penunggunya, dan penunggunya itu seneng sama anak kamu, jadi sebenarnya nggak diapa-apain anak kamu itu, karena maksudnya nggak sampai dicelakain gitu Mas Kamrat, cuma Ya, seneng sama anak kecil. Ya, dijadikan temennya lah, seperti itu. Betul. Setelah itu karena di situ merasa tidak kerasan, keluarga tersebut, nenek tersebut pindah lagi dari desa tadi pindah ke desa C. Nah, akhirnya pindah ke desa C. Nah, kebetulan nenek itu kan latah. Neneknya teman saya ini latah, orangnya latah. Jadi setiap apapun gaya ataupun kalau ada orang yang dapat goda, iya, ikut-ikutan apa yang dikata itu. Iya, suruh buang apa dibuang, suruh nangis. Pokoknya orang latah. Orang latah kan seperti itu loh. Betul. Pada satu saat setelah pindah di desa C itu ada, kalau zaman dulu kan nggak ada silap padi Mas, ditumbuk. Nah, ditumbuk. Waktu dia numbuk padi itu neneknya itu ada ayam Mas Kamret. Kebetulan ayam itu anak ayam atau bagaimana? Ayam gede, ayam tapi yang pincang. Jadi nenek tersebut waktu enak-enak numbuk padi itu lihat ayam pincang itu makan padinya, dikejar Mas Kamret supaya nggak makan padi tadi, dikejar sambil gayanya ikut ayam tadi pincang-pincang itu, padahal orangnya nggak pincang. Nah, lah waktu mereka pindah di desa C itu ya kebetulan rumahnya di pinggir sawah lagi. Jadi, kenapa begitu ya? Setiap pindah dapat lokasi yang di pinggir sawah. Karena gini Mas Kamret, dulu ceritanya yang cerita ini, beliau itu tidak beli, ngenger, kalau orang dulu ngenger. Oh, numpang lah. Numpang. Jadi numpang sama orang yang kaya, istilahnya orang yang sawahnya luas, tuan tanah gitu, dikasih wis bangunan di kono, tapi gen-genono rumaten, akhirnya bikin lagi rumah bambu tadi Mas Kamret. Karena
nggak beli tanahnya, Iya. cuma numpang. Pada suatu ketika rumahnya itu ya sebelah belakangnya rumah itu kebetulan ada sungai kecil, sungai untuk pengairan sawah Mas Kampret. Tapi zaman dulu banyak bambu-bambunya kan, rumpun bambu itu Mas Kampret. Setelah itu, setelah sungai kecil itu sawah. Pada satu ketika malam hari Mas Kampret, nenek tersebut ingin buang hajat. Nah, otomatis buang hajatnya kan harus ke sungai, Iya. sungai yang di sebelahnya rumah tadi. Nah, waktu dia menuju sungai mau buang hajat malam hari itu, ada pocong bilangnya Mas Fred. Jadi ada pocong itu dari arah barat menuju ke timur. Nah, keluarnya pocong itu katanya dari rumpun bambu. Dari rumpun bambu itu kelihatan putih kecil gitu Mas Kampret. Lama-lama tambah besar, tambah tinggi. Pocong itu mendekati si nenek yang sedang jongkok buang hajat. berak dari Iya. Tapi kan nenek tadi kan namanya anak desa ya sudah biasa dengan hal seperti itu. Kalau kita nggak cebok langsung lari mungkin ya. Iya, mungkin spontan seperti itu. Tanpa cebok kita Pastinya lari. seperti itu. Nah, kebetulan nenek itu memang pemberani. Pocong itu kan lompat-lompat Mas Kampret, mendekat. Waktu lompat-lompat mendekat itu setelah tapi nggak berhenti di tempatnya nenek buang hajat tadi. Iya. Lewat dia. Oh. Lompat-lompat itu lewat di sampingnya di galengan pematang sawah. Hmm. Setelah itu nenek tadi spontan kan mulai lihat dari depan sampai dilewati kan liatin terus nenek tadi. Nah, habis itu nenek tadi berdiri Mas Kampret. Berdiri dia ngikutin pocong tadi Mas Kampret sambil lompat-lompat juga. Karena nenek itu kan lata. Iya. Jadi keluarganya itu nyariin Mas Kampret. Loh, mbok kalau orang bilang dulu nenek itu kan mbok. Mbok manang kali kok suwe temen sih nang ndi. Akhirnya dicari sama anak-anaknya tadi sama suaminya dicari. Ayo Pak digoleki mbok. Ngising kat mangko ora mule-mule. Bawa oncor Mas Kampret. Nah, ternyata dicari itu si nenek itu dari jaraknya rumah ke pemakaman umum itu kira-kira ada kalau 300 meter. Ternyata dicari, diikutin jalan pematang sawah tadi kan, kalau ke timur menuju ke makam, kalau ke selatan kan menuju ke sawah. Dicari, ternyata dia hampir masuk pemakaman umur itu sambil lompat-lompat gini, neneknya tadi, mboknya tadi. Tapi yang nyari itu nggak lihat depannya ada pocongan Mas Kampret. Setelah itu kan dikejar, mbok nggak lapo sama niku, kok mencolot dek ini. Loh, ana pocongan di ngarepku, di depanku ada pocongan, aku lupa ngikutin pocong. Jadi anak-anaknya tadi kan lihatnya loh, Tak ada penampakan pocong. nggak ada. Terus nenek saya kok lompat-lompat sendirian. Jadi karena orang lata, Iya. karena orang itu Hingga dia ngikutin si nenek Iya. tadi ngikutin Nggak. gerakan dari pocong tadi ya. rasa takut tadi terkalahkan dengan latahnya tadi. Iya. Betul. Ini malah bukan jam horor, ini malah Tetapi memang kedengaran kocak. ya ceritanya seperti itu Mas Kampret. Dari awal mula berak sudah di tempat yang bisa dikatakan ya namanya saja di pinggir persawahan ya. Betul. Apalagi zaman dahulu hal-hal seperti itu akan mudah terjadi, sehingga dengan kebiasaannya dia begitu menjumpai si pocong kan asik-asiknya dia itu berak kan Ya. berak langsung berdiri ngikutin yang diikutin ngikutin gerakannya, ikut Iya. lompat-lompat gini Mas Kampret. Kan ini orang yang bikin konyol di sini. Enggak, nuansa mistisnya nggak ada, bahkan kekonyolannya nampak sekali. Karena ya wajar lah seperti itu. Terus Karena dia relatah. Terus satu lagi Mas Kampret. Waktu itu kan si nenek tadi cari kayu bakar.
Setelah kejadian tadi, hari-hari berikutnya itu namanya orang buruh tani itu kalau setelah longgar nggak ada Kegiatan di sawah. kegiatan di sawah, biasanya cari kayu bakar. Waktu itu mencari kayu bakar dan kebetulan sudah dapat kayu bakarnya itu sudah dikumpulin. Kalau orang Jawa bilang dibenteli, Mas Kamret. Diikat ya. Iya. Terus biasanya kan disunggi apa itu? Ditaruh Di atas kepala itu. Waktu anak-anaknya dia ngumpulin kayu mau diikat, itu hujan, Mas Kamret. Karena hujan, dia lari ke gubuk, ke pondok sawah. Kebetulan ada gubuk sawah, tapi waktu itu sebelah-sebelahnya itu tanaman singkong, nggak ada tanaman padi. Dan di arah barat itu dari gubuk itu kan kebonan, Mas Kamret. Jadi cari kayu di kebun itu kan banyak kayu-kayu yang jatuh-jatuh sendiri itu. Ranting-rantingnya. Ranting-ranting gitu. Terus waktu nenek tadi berteduh di gubuk sawah itu, waktu hujan itu ada orang yang punya tegalan atau yang punya ladang singkong tadi. Yes, namanya sebut saja Pak Rai gitu aja ya. Terus Pak Rai itu tanya sama si nenek tadi, loh, napa yu golek kayu i? Yang nenek tadi jawab gitu, cari kayu i. Kok hujan mau pulang, kan jaraknya jauh, Mas Kamret. Kalau pulang kira-kira 3 kilo lah dari kebun tadi menuju rumahnya nenek. Wis luwe-luwe, lapar-lapar, mau pulang hujan, bilangnya gitu. Terus, oh gini aja yuk, tak ambilkan singkong ya, nanti dibakar singkongnya. Oh iya, gak apa-apa wis, kena kayak ganjele weteng kan, bilang gitu nenek tadi. Akhirnya sama Pak Rai tadi diambilin singkong, Mas Kamret. Cuman 1 batang dijebolin apa? Ditarik, dijebol itu cuman 1 batang singkong, tapi buahnya lebat, Mas Kamret. Banyak. Jadi kalau dimakan orang 2 itu nggak habis. Setelah dapat dibakar, Mas Kamret. Waktu dibakar habis mateng-mateng dimakan wis, yuk pangan no. Selalu gue sampean pangan wis. Udah yuk makan aja. Lah awakmu iki. Ya aku ya melok mangan mau akeh, kan banyak. 1 pohon tapi isinya banyak. Akhirnya karena nenek tadi memang merasa lapar, makannya habis banyak, Mas Kamret. Lah Pak Rai tadi cuman ngambil terus dipotong, dibuka, dipotong gitu, cuman dicium baunya aja. Terus yang potongan kecil-kecil ditaruh lagi, ngambil yang masih utuh, masih panjangnya dipotong-potong lagi. Sama seperti ya, cuman di bau-bau aja, nggak dimakan. Terus hujan itu kan mau reda. Terus wis aku tak pulang, hujannya sudah reda, mau reda. Ya engko aja, yuk nanti aja, yuk nanti masih hujan. Kak wis rodok terang, udah agak terang. Akhirnya dia persiapan nali kayu tadi. Kan dia konsentrasinya di kayu tadi, si nenek tadi. Tahu-tahu mau ngangkat kayu, dicari Pak Rai, mau bilang terima kasih. Maksudnya terima kasih sudah dikasih singkong, dibakarin singkong. Pak Rai tadi nggak ada, Mas Kamret. Setelah lu di Rai ada dipamiti kok nggak ada. Akhirnya datang lagi orang dari arah utara. Orang itu datang. Loh, kenapa mbak? Loh, yang datang itu ternyata Pak Rai. Loh, kenapa ini? Lah awakmu malah nek kene ambek aku sih, bilangnya gitu. Loh, aku barusan dari rumah. Loh, yang bakar kan singkong aku. Tadi kan kamu. Loh, enggak, Mbok. Aku baru dari rumah langsung mau ke ladang ini loh. Lah berarti yang bakar singkong sama aku tadi siapa? Singkong apa? Ini loh bekasnya. Ternyata bekasnya itu nggak ada, Mas Kamret, di gubuk tadi. Di pondokan sawah itu nggak ada bekasnya bakar singkong, nggak ada bekasnya perapian buat bakarnya, nggak ada. Terus
bersih lah, Bersih. nggak ada jejaknya. nggak ada jejaknya. Terus dibilang aku mah di jebolno sing sebelahku dulu, anu apa punge, dilihat pohonnya tadi ya masih ada nanjak. Terus sampean dikei sepe genderuwo paling yu, yang Pak Rakyat Iya, itu bilang gini, paling sama dikei sepe genderuwo yu, tapi raine koyo awakmu yu. Ya genderuwo iso dadi rai sembarang, bilangnya Pak Rai gitu. Wes habis ini saya nggak mau cari kayu di kebun sini lagi. Ketakutan seperti itu. Si nenek tadi, ya. Mungkin fenomena-fenomena seperti itu banyak. Banyak, mungkin dari dulu semuanya pernah, paling tidak itu ya pernah mendengar cerita yang hampir mirip, tapi kan beda orang. Siapa yang mengalami kan tentunya beda Karena juga. kalau kecilan kita dulu waktu kecil sering kita dikasih tahu orang tua, jangan ke kebun sana, jangan ke kebun sana. Ya, Kenapa? karena Kebun sana ada hantunya, ada dijogo genderuwo, pernah gitu ya Mas? kan biasanya di pedesaan itu cenderung seperti itu. Mungkin itu Mas Kampret yang kisah kiriman dari teman saya itu. Sekelumit saja, Ya. namun juga ada dari kisah horornya itu juga ada. Lucunya. Namun di cenderung ke lucunya kalau aku. Ya, tapi Kalau aku cermati dari cerita ini cenderung ke lucunya. Orang Poin latah. lucunya yang tadi yang orang latah itu orang kadang-kadang latah. memang bukan penakut Mas Ya Kampret. memang Mungkin kalau ada hantu karena keluar gitu, spontan. mungkin dia juga begini kalau kata itu Ya mungkin seperti itu. Bisa-bisa hantunya. Bisa juga seperti itu ini. Nah, iya. Ya, masuk juga unik nih. Ini pengalaman suatu cerita yang mengenai cerita horor. Akan tetapi di sini ada uniknya, ada poin pentingnya, yaitu tadi di cerita lucunya juga gitu loh. Jadi enak-enak lagi berak, ternyata ada Pocongan pocong. lewat. Nah, pocong, ada si pocong lewat, Malah ngikutin dia. Nah, ini lur, tentunya ya juga kalian semuanya yang sudah menyimak ya, untuk yang sudah klik di video kali ini juga pernah mungkin mengalami sendiri atau dari cerita temennya atau siapapun itu, pastinya akan versinya sama, cuman dari pengalamannya si individunya saja yang beda. Nah, sekian dulu lur untuk video dari cerita-cerita yang dipersembahkan oleh channel Ngopi Horor untuk kali ini, dan jangan lupa terus ikutin kami di channel Ngopi Horor untuk mengupas semua cerita-cerita yang berbau dengan horor. Jangan lupa kalau para dulur punya cerita horor bisa dikirimkan. Bisa di sini. dikirimkan ke sini, nanti kita akan arahkan ke admin kita untuk supaya mengcover dari cerita kiriman panjenengan semuanya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.